Selamat pagi anak ibu semua. Pagi ini bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah jaringan dan organ tumbuhan. Di sini ibu sudah membuatkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari pelajaran kita untuk kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Baiklah, kita mulai dengan slide pertama. Ini adalah peta konsep jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem dibagi menjadi dua berdasarkan letak dan berdasarkan asal pembentukannya. Berdasarkan letak dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Berdasarkan asal pembentuk, meristem dibagi menjadi meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Jaringan permanen dibagi menjadi yang pertama, jaringan epidermis, kedua, jaringan parenkim, ketiga, jaringan pengangkut, keempat, jaringan penyokong, kelima, jaringan gabus. Jaringan epidermis ini nanti kita pelajari secara khusus. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan parenkim dibagi menjadi tiga, yaitu klorenkim, aerenkim, dan aktinenkim. Jaringan gabus dibagi menjadi dua, yaitu jaringan velum dan jaringan velodem. Kemudian jaringan penyokong dibagi dua, yaitu sklerenkim dan kolenkim. Semua istilah-istilah ini akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke. Kita mulai dengan jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-cirinya bersifat embrionik, ukuran sel kecil, dinding tipis, nukleus besar, vakuola kecil, kaya cairan sel, sel bersifat kuboid atau prismatis. Fungsi jaringan meristem sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi atau membentuk sel yang khusus. Berdasarkan asal pertumbuhannya dibagi menjadi promeristem, itu merupakan sel pemula. Kemudian meristem primer, artinya berkembang langsung dari sel embrionik. Meristem sekunder berkembang dari jaringan yang berdiferensiasi, contohnya jaringan cambium gabus dari parenkim atau kolenkim. Berdasarkan letak, ada yang disebut dengan meristem apikal, yang terdapat pada ujung batang atau ujung akar ini ya, meristem apikal. Oke. Kemudian kedua, meristem interkalar, yaitu berada di antara jaringan meristem primer dewasa. Nah, ini jaringan interkalar. Jadi biasanya jaringan interkalar ini terdapat pada tanaman-tanaman yang mempunyai ruas ya, seperti tebu, ya ada beruas kan? Nah, seperti itu. Jadi bagian ini disebut dengan meristem interkalar. Kemudian meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder ke samping atau bertambah gemuk. Ini ya contohnya ya, meristem lateral ini ya. Jadi di situ ada cambium fascicular dan cambium gabus. Nah, ini contoh meristem, contoh jaringan meristem dilihat di bawah mikroskop. Ini sel-selnya ya, ini meristem. Meristem artinya jaringan muda yang selalu aktif membelah. Ini dia ya. Ini pada ujung akar, ini pada ujung tanaman. Oke. Kalau dia jaringan meristem sekunder, nah selnya seperti ini. Ya, selnya seperti ini, lebih besar-besar ya. Jaringan berikutnya kita akan pelajari jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu epi luar ya, jadi artinya lapisan terluar dari organ tumbuhan. Ciri-cirinya tersusun atas kutin, berkutikula, kaku dan kuat. Susunan sel merapat, selnya hidup, protoplas hidup, dapat menyimpan hasil metabolisme, tidak ada klorofil, plastid sedikit dan ada gerana.
Fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung ya, pelindung dari kehilangan air, transpirasi atau penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu dan sebagainya. Epidermis pada umumnya berlapis tunggal. Yang berlapis-lapis disebut filamen seperti pada tanaman akar anggrek. Jaringan epidermis itu dapat mengalami modifikasi ya, misalnya stomata, itu artinya mulut daun, trikoma, artinya rambut-rambut, ya rambut-rambut. Ada trikoma glandular, ada trikoma agrandular. Contohnya pada daun Artocarpus communis, ya ini nangka ya. Kemudian contoh daun warung. Kemudian modifikasi yang lain adalah spina. Itu artinya di bagian tumbuhan ada duri. Contohnya pada bagian batang ya, spina itu di bagian batang, itu pada mawar. Nah, tadi contoh trikoma ini ya. Ini diperbesar ya, jadi rambut-rambut ya, rambut-rambut yang ada di tanaman. Filamen, lapisan sel mati epidermis. Dia sel mati ya, sel mati berfungsi sebagai alat penyimpan air. Contohnya pada anggrek. Jadi anggrek itu di akarnya ada namanya filamen, dia berupa sel mati, fungsinya sebagai alat penyimpan air. Itu sebabnya anggrek tidak terlalu sering disiram ya, karena dia sudah dapat menyimpan air. Jadi begitu disiram, kelebihan airnya itu disimpan pada filamen. Sel kipas adalah alat tambahan sebagai penyimpan air, tapi ini contohnya pada Graminae. Graminae itu artinya rumput-rumputan. Contohnya padi, jagung itu termasuk juga kelompok Graminae. Jadi itu mempunyai sel kipas. Sel kersik artinya tanaman itu mempunyai kristal kersik atau sel silika. Contohnya pada Graminae tebu. Jadi di kulit tebu ya. Kulit tebu kan keras ya. Itu berarti dia memiliki kristal kersik atau sel silika. Itulah contoh modifikasi dari jaringan epidermis pada tanaman. Kita masuk yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah bagian utama jaringan dasar tumbuhan yang tidak menunjukkan spesialisasi. Sebagian besar terdapat di korteks dan ampulor. Ciri-ciri sel hidup berukuran besar dan tipis, banyak vakuola, ruang antar sel rapat bersifat embrional, fungsi sebagai jaringan dasar tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan dibedakan menjadi klorenkim. Kata kloren berarti klorofil, sehingga artinya adalah sel yang mengandung klorofil, contohnya beta vulgaris. Aerenkim, aere itu artinya udara, sehingga artinya jaringannya di sel-selnya terdapat rongga udara besar. Biasanya terdapat pada tumbuhan air, contoh eceng gondok. Ya, itu sebabnya kenapa eceng gondok itu bisa mengapung di air karena dia punya aerenkim. Aktinenkim, sel-selnya terletak sejajar dengan aksis tumbuhan, berbentuk bintang dan mengandung rongga sel. Rongga antar sel, contohnya tanaman kana sp. Boleh di searching ya di Google bagaimana sih tanaman kana sp dan beta vulgaris. Ini contoh beberapa jaringan parenkim di bawah mikroskop ya. Ini klorenkim mengandung klorofil, aerenkim mengandung rongga udara, dan aktinenkim dia sel-selnya mirip berbentuk bintang. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Ciri-cirinya dinding sel tebal dan kuat, sel-selnya telah terspesialisasi. Fungsi jaringan penyokong menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, melindungi berkas pengangkut atau vaskular. Jaringan ini dikelompokkan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.